Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Minggu tanggal 4 September 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran ya, analisa khususnya di market per USD ya. Di mana ada Euro USD, GBP USD, Aussie USD, USD Kanada, USD Jepang Yen, serta USD Swiss franc. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Saat ini yang kita lihat ini adalah market Euro USD, di mana kita mulai di time frame monthly ya. Kenapa? Karena bulan Agustus sudah selesai ya, di minggu kemarin, dan saat ini adalah mengawali awal bulan September. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Data yang kita dapatkan di sini, yang ini adalah bulan Agustus ya. Perhatikan di mana bulan Agustus datanya monthly open bears ya. Artinya pembukaannya adalah pergerakannya candle turun, yaitu di 1.02266 di sini pembukaannya, dan memiliki tertingginya ya high monthly 1.03688. Terus kemudian low-nya adalah 0.99006. Ini untuk bulan Agustus ya, memiliki data seperti itu. Dan kalau kita lihat candle yang terjadi adalah candle turun selama pergerakan ya dari 3 bulan ke belakang ya, start dari bulan Juni 1, 2, 3 ya. 3 bulan ke belakang, Juni, Juli, Agustus, di sini memberikan informasi kekuatan seller yang cukup mendominasi ya. Meskipun kalau kita lihat ke belakang ya memang turunnya sangat besar sekali ya dari tahun terakhir ya, di sini ya, dari tahun 2021 bulan Juni. Jadi udah 1 tahun lebih di mana Euro USD terjadi penurunan yang cukup signifikan. Apalagi di awal bulan ya, awal bulan September, candle sudah membentuk potensi adalah candle turun. Nah, ini yang nanti kita akan bahas secara detail di time frame weekly sampai dengan time frame 1 jam. Oke, kita berlanjut di time frame weekly ya. Dari data yang kita dapatkan di minggu kemarin untuk weekly, di mana pergerakan setelah pembentukan bearish engulfing di sini ya, ini 1, 2, 3 dari 3 minggu ke belakang terjadi penurunan yang cukup signifikan. Artinya ada 3 minggu ke belakang candlenya warna merah, candle turun semua. Tapi Anda perhatikan, ini yang menjadi sebuah tantangan untuk Euro USD ya, di mana di candle di bulan Agustus weekly tanggal 15 ya, 1 minggu, 1, 2, 3 minggu ke belakang, Anda bisa lihat volume yang terjadi semakin ke bawah, volumenya semakin mengecil. Artinya apa? Di sini seller sudah mulai kelelahan dan posisi buyer sudah memiliki potensi menekan seller ya. Besar kemungkinan akan terjadi penolakan. Tapi perhatikan ya, hati-hati untuk yang transaksi di Euro USD. Ini juga akan bisa terjadi kenaikan. Kita melihatnya nanti, poin yang paling penting adalah karena kita kan dapatkan data minggu kemarin di mana ada weekly support di sini ya, yaitu di 0.99108 yang menjadi low di minggu kemarin, dan pembukaannya adalah turun ya. Ini ada long legs doji ya. Kemudian resisten atau high-nya di 1.00792. Artinya kalau ini nanti di minggu ini ya, minggu depan ini terjadi penutupan candle warna hijau, berarti untuk Euro USD sudah ada tekanan buyer yang akan mengkoreksi dari pergerakan penurunan ini. Itu catatan yang paling penting. Tapi kalau di minggu depan terjadi candle itu adalah bearish, tekanan seller akan menjadi besar lagi dan breakout di bawah low monthly yaitu 0.99006 ataupun area low weekly ya, weekly support di sini 0.99108, maka harga Euro USD pergerakannya akan berlanjut turun. Itu catatannya ya. Kita akan lanjut di time frame daily. Kita coba lihat seberapa detail dari pergerakan ini ya. Nah, ini menariknya, dari volume yang terbentuk di minggu kemarin kan kita lihat tadi ada long legs doji dan pergerakannya juga makin lama makin mengecil ya kan.
Tapi dari posisi saat ini harga kecenderungannya kalau kita lihat di daily ya, selama 1 minggu ke belakang ini posisinya adalah pergerakannya sideways dan dibayang-bayangi oleh candle impulsif atau gelombang. Sebentar, oke, gelombang impulsif bearish ini korektif, besar kemungkinan ini akan berlanjut di impulsif bearish ya. Nih, gelombang impulsif akan berlanjut di berikutnya. Kenapa? Anda bisa lihat jelas di sini di hari tanggal 1 September dia memberikan informasi kuat bahwasanya akan mendorong seller itu menguji kuat area weekly support dan low monthly, di mana ada bearish engulfing. Meskipun sempat terjadi tekanan yang besar buyer, tapi di area mendekati 1.00342 terjadi kekuatan seller yang mendorong membentuk membentuk bearish pin bar. Artinya bullish sudah tidak memiliki power, dan di sini memang ada tekanan buyer yang menunjukkan, tapi ekor panjang seller menunjukkan potensi penekanan di bawah 50% dan membentuk bearish pin bar. Nah, ini yang kondisi yang terjadi, dan saat ini pergerakan sideways itu berkisaran antara low monthly 0.99006 dan area resisten 1.00902 atau mendekati weekly resisten yaitu di 1.00792. Jadi menurut saya bagi teman-teman yang belum transaksi di Euro USD, kalau saya pribadi lebih baik tunggu aja. Area pantau adalah area ini ya, ini menjadi area pantau. Kenapa? Ini area support terkuatnya ya, yang berkali-kali terjadi rejection. Mending Anda pantau dulu aja wilayah ini. Satu di situ ya, menjadi wilayah pantau. Yang kedua, wilayah pantaunya adalah yang di atas ya, area resisten. Ini adalah menjadi area pantau berikutnya adalah di sini. Ini menjadi area pantau. Kenapa area ini menjadi area pantau? Karena berkali-kali juga area ini terjadi penolakan. Nah, inilah yang saya maksud dari pergerakan Euro USD saat ini masih bergerak terbatas, belum terjadi perubahan yang cukup signifikan. Ya, meskipun tanda yang terjadi di sana the bearish engulfing, dorongan seller lebih kuat, tapi lebih baik tunggu aja breakout di bawah low monthly. Itu lebih baik, akan memperlihatkan kondisi tren berlanjut turun untuk Euro USD. Ini secara daily ya. Kalau Anda transaksi secara transaksi scalping atau day trading ya, Anda memanfaatkan aja potensi ketika harga ada di bawah, selama tidak breakout impulsif bearish ya, Anda boleh buy di sini ketika syaratnya adalah pembentukan bullish engulfing seperti ini. Ini boleh buy, ini boleh buy. Ketika dia naik Anda bisa likuidasi minimal 50% ataupun area resisten. Seperti itu, dan di sini tepat di EMA50 di time frame 4 jam ada pembentukan bearish engulfing. Artinya untuk hari Senin besok terjadi potensi penurunan menuju ke area low monthly. Nah, gambarannya seperti itu ya teman-teman ya. Itu gambarannya dari Euro USD. Sekarang kita lihat di time frame 1 jam ya. Nah, ini di 1 jam pun sudah memberikan informasi di sini ada bearish engulfing ya. Besar kemungkinan dorongannya akan menuju ke area support monthly ya di sini. Low monthly yaitu atau support ya di 0.99006 wilayah pantau kita. Kalau nanti di sini sampai terjadi bullish engulfing, bullish pin bar, pattern naik, maka dia akan bergerak minimal menuju resisten di sini ya, sampai dengan resisten tertingginya yaitu di 1.00792 area weekly resisten. Nah, gambarannya seperti itu ya. Jadi saya masukkan dulu area resisten nih. Jadi kalau yang transaksi melihat minggu depan ya, selama pergerakan dari Euro USD ini tidak breakout area support bawah dan area resisten atas, maka kondisinya masih sideways. Itu untuk 1 minggu ke depan ya. Tapi kecuali kalau dia breakout di area support low monthly 0.99006 maka bergerak berlanjut turun. Kalau dia breakout di atas resisten atau weekly resisten 1.00792 sampai dengan 1.00902 maka dia akan menguji area nih ya 50% Fibonacci retracement ya di sini. Oke. Bearish engulfing. Nah, ini sangat penting Anda pantau. Ya, kalau untuk transaksi yang day trading
day trading ya, Anda hanya melihat dari potensi swing pergerakan ini besar kemungkinan akan menguji kuat wilayah ini dulu ya. Nanti pantau di sini. Kalau di sini ada pattern pembalikan dari penurunan ini ya, baik bullish engulfing, bullish pin bar ataupun doji ya, persiapkan Anda buy, pasang stop loss di bawahnya dengan target minimal sampai dengan wilayah resisten ya. Tapi catatannya kalau di sini breakout impulsif bearish, tolong jangan buy ya, tetap sell ketika close di bawah low monthly, sell di sini, stop loss di atas. Oke, sementara saya gambarkan adalah seperti ini. Ya, kemungkinan besar dia akan retest dan akan berlanjut ke sini ya, seperti ini. Di sini pantau lagi, kalau tidak ada terjadi impulsif bullish, Anda boleh sell. Kalau terbentuk bearish engulfing, bearish pin bar. Gambarannya seperti ini ya, dari pergerakan Euro USD ya. Yang kedua skenarionya setelah dia sideways, saya akan gambarkan kalau ini nanti impulsif bearish ya, dia akan menuju ke sini ya. Ini kalau impulsif bearish ya, seperti itu. Atau dia membentuk impulsif bullish, maka dia akan bergerak naik ya, lebih tinggi lagi. Gambarannya seperti ini. Ini kalau impulsif bullish dia akan naik. Oke. Nah, seperti ini kondisinya akan menuju ke area 50% Fibonacci retracement dari bearish engulfing. Oke. Ini untuk Euro USD. Kita berlanjut di market GBP USD. Kita lihat dulu di time frame monthly ya. Datanya seperti apa kita lihat. Time frame monthly di sini memiliki terendahnya yaitu di bulan monthly ya, yaitu di 1.15991 dan pembukaannya adalah bearish di sini 1.21787. Oke, sekarang kita lihat nih impulsif bearish ya. Kalau di monthly-nya GBP USD kekuatan seller sangat besar sekali ya. Ini Anda bisa lihat ya, kekuatan seller sangat besar sekali. Kecenderungan tren masih kuat turun dan kita lihat di time frame weekly. Nah, di time frame weekly pun di sini terjadi candle impulsif bearish ya, yang cukup besar sekali. Perhatikan di mana datanya adalah weekly open bearish, pembukaannya turun ya 1.17457, high-nya adalah 1.17608 dan low-nya adalah 1.14962. Di mana pergerakan di minggu kemarin terjadi pergerakan long legs pergerakan impulsif bearish yang cukup besar dan breakout. Perhatikan ya, breakout area di sini ya, area kisaran 1.17457 ini area ini ya, ini yang menjadi low di minggu kemarin, yaitu di sini di 1.17716. Itu area yang berhasil di breakout dari minggu kemarin. Kita lihat di time frame daily. Nah, di time frame daily terlihat jelas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 selama 6 hari pergerakan dari GBP USD strong banget penurunannya. Dia mengikuti tren besar, tidak ada penolakan setelah pergerakan. Nah, ini sangat penting, ini bisa jadi catatan buat teman-teman. Ketika harga mendekati wilayah support ataupun resisten dan membentuk build up seperti ini kan build up ya, atau sideways ya, perhatikan ya, ketika dia breakout wilayah support dia akan bergerak terus turun. Nah, setelah ini apakah akan terjadi retest di wilayah weekly open bearish atau high weekly ya? Ini bisa terjadi, ini akan menjadi wilayah pantau. Tapi selama penurunan kemarin tuh membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5 hari atau 1 minggu dia kecenderungannya 2 kuat turun. Nah, kita lihat step by stepnya di time frame yang lebih kecil. Oke, kita lihat di time frame 4 jam. Kita lihat dulu sebentar ya, di time frame 4 jam ada area trendline yang sudah kita gambarkan ya di sini. Ini area trendline-nya, ini titik 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 kali titik menguji area trendline dan saat ini memang masih bergerak di bawah EMA 50. Dan posisi terakhir ini ada ekor-ekor panjang dari atas dari pergerakan GBP USD, ini artinya tekanan seller yang besar sekali. Ya, ini tekanan seller yang menunjukkan kekuatan yang cukup besar. Tapi di hari Jumat kemarin ya, dia tidak berhasil breakout di bawah low 1.14962. Dia terhenti di sini. Apakah di hari Senin ya, kalau untuk 1 minggu ke depan GBP USD saya pastikan akan berlanjut turun. Tapi untuk hari Senin ini menjadikan sebuah catatan karena hari Jumat masih gagal menguji 1.14962. Bisa jadi Senin akan menguji ke sini lagi.
kita coba lihat ya, minimal kalau kita perhatikan memang ini seolah-olah ada double bottom ya di time frame 4 jam, 1 2 double bottom. Kalau ini memang betul-betul double bottom, maka dia bisa retest minimal ke wilayah support yang berhasil di breakout. Kenapa? Karena di sini kita bisa ukur potensi dari bottom penurunan terakhir ini. Kalau kita copy, minimal dia akan bergerak menguji ke area 1.16487. Tapi sebelumnya coba kita lihat di time frame 1 jam dulu ya. Nah, di time frame 1 jam sudah ada konfirmasi di dekat EMA 50 ya, atau di area sini saya menggunakan Fibonacci expansion 1.15817. Di sini ada long legs doji. Ya, ini menariknya ya. Banyak memang candle-candle false yang harus teman-teman perhatikan dan hati-hati. Itu akan menguji kemampuan atau ketelitian kita dalam bertransaksi. Kalau Anda lengah di situ, Anda akan kena false dari pembentukan candle tersebut gitu loh. Tapi menariknya di sini Anda bisa perhatikan ya, candle impulsif bullish ya, dan ditutup di long legs doji selanjutnya, dan ada konfirmasi candle warna merah di time frame 1 jam di hari Jumat kemarin. Artinya ini sudah memberikan konfirmasi bahwasanya harga akan turun. Meskipun di akhir sesi penutupan terjadi pergerakan sideways, tidak masalah. Inilah yang akan kita jadikan area level psikologi terdekat dari pergerakan GBP USD gitu loh. Dari pergerakan terakhir di sini nih bisa menjadikan gambaran kita. Batasannya adalah wilayah support terdekat dari pembentukan candle-candle kecil ini adalah wilayah ini. Ini kita minimal kita gambarkan dari potensi adalah yang di sini ya. Menurut saya ini akan kita jadikan sebentar. Saya tengok dulu di time frame 4 jam. Oke, tepat di situ ya. Gambarannya adalah itu menjadi area level psikologi ya. Ini menjadi area level psikologi. Jadi kalau pergerakannya ini dia break di atas level psikologi, besar kemungkinan akan menguji minimal di area sini menjadi area pengujian untuk mendekati area EMA 50 ya. Tapi secara keseluruhan setelah pembentukan long legs doji dan impulsif bearish, maka besar kemungkinan akan terjadi penurunan. Seperti ini gambarannya ya dari pergerakan GBP USD ya, dari pergerakan terakhirnya. Anda bisa ukur di sini. Yang pertama saya akan buatkan skenarionya ya buat teman-teman semua. Jadi sebentar saya buatkan skenarionya. Gambarannya adalah seperti ini. Sebentar. Yang pertama, pergerakan dari GBP USD harus breakout dulu dari dua level ini ya, antara low weekly 1.14962 sampai dengan level psikologi 1.15242. Jadi besar kemungkinan akan sideways seperti ini ya. Ini saya gambarkan sideways dulu sampai dengan mendekati sesi Asia dan sesi Eropa. Nanti kita lihat dulu perkembangannya. Nah, akan sideways seperti ini ya. Ini yang pertama gambarannya. Yang kedua, kalau terjadi breakout antara dua level ini ya, baik itu di area low weekly 1.14962 ataupun area level psikologi 1.15242, maka pergerakan akan seperti ini. Ini kalau breakout impulsif bearish ya, dan close di bawah low weekly 1.14962, maka dia kecenderungannya akan turun dan berlanjut seperti ini, retest ya, dan berlanjut akan turun. Nah, gambarannya seperti ini ya untuk market GBP USD. Yang kedua, kalau dia breakout impulsif bullish ya, saya pastikan dia akan menguji kekuatan atau retest dulu, dia akan naik ke atas ya. Anda bisa perhatikan seperti ini, retest dan akan berlanjut naik ke atas menguji ke area sini. Ini gambaran dari dua informasi yang bisa kita dapatkan dari GBP USD. Semoga teman-teman memahami ya apa yang saya jelaskan. Oke, pokoknya yang penting ketika Anda mau entry, pastikan ada pembentukan pattern terjadi ya, baik itu single pattern, double pattern, atau triple pattern. Kalau mau Anda buy, pastikan dia breakout impulsif bullish. Kalau Anda mau sell, pastikan ada candle-candle turun, baik bearish engulfing, bearish pin bar ya, doji ya. Kalau belum ada pattern-pattern itu jangan transaksi dulu. Oke, kita berlanjut di market Aussie USD dan kita lihat dulu time frame monthly. Data yang terjadi di time frame monthly di sini, di mana pembukaan monthly ya 0.69901 dan memiliki tertingginya di sini tertingginya di area resisten ini ya untuk bulan tertinggi bulan kemarin 0.71371 nih.
Ya, terus kemudian low-nya adalah di sini ya. Low bulan ini ya, low bulan, sebentar ini saya ganti dulu, ini salah. Low bulan Agustus ya, low monthly ya, saya ganti dulu, ini low monthly. Oke, ini menjadi high monthly. Ini menjadi high monthly. Oke, saya kunci dulu. Nah, tuh kondisinya saat ini ya. Ada terjadi pembentukan dari bulan kemarin Agustus ya, dorongan kuat pada seller memakan candle warna hijau, bodinya dimakan, artinya ada bearish engulfing ya, dan kemudian posisinya pun terlihat kondisi kuat turun. Oke. Apakah akan koreksi 50% ya, di sini bisa terjadi ya, tapi untuk saat ini kita lihatnya adalah kekuatannya lebih besar turun daripada bergerak naik. Oke, sekarang kita lihat di time frame weekly. Data weekly ya di minggu kemarin Anda bisa lihat di sini memiliki weekly open bearish yaitu 0.68919, high-nya adalah 0.69562. Terus kemudian ada area low terbentuk di weekly kemarin ya, di minggu kemarin 0.67712. Pergerakannya impulsif bearish ya, kuat banget dorongannya untuk bergerak turun dan lebih jauh, dan akan menguji minggu ini. Yang pertama adalah low weekly yang akan diuji yaitu 0.67712 sampai dengan terendahnya di bulan Juli ya, 066816. Ini menjadi support di bulan Juli, terendah terakhir di sini. Ini akan diuji dua level ini ya di minggu ini. Oke. Dorongan kuat untuk turun ya. Terus kemudian kita perhatikan di sini. Nah, terbentuknya kondisi seperti ini ya. Ini sudah ada mendekati wilayah low monthly dan low weekly ya. Low monthly dan low weekly di sini berdekatan. Ini yang nanti akan kuat uji area ini ya. Ini, tapi tekanan seller sudah cukup besar, Anda bisa lihat ya, ini seolah-olah membentuk sebuah cup and handle, inverted cup and handle ya. Besar kemungkinan kalau ini betul-betul cup ya, inverted cup and handle, maka dia turun dulu ke sini ya. Ini untuk minggu depan ya. Kemudian dia retest 50%, baru dia akan turun lagi ya. Ini bearish cup and handle atau inverted cup and handle. Oke. Kita lihat di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam perhatikan setelah pergerakan ini retest ya. Retest mendekati area support ya, area resisten maksud saya di sini ya. Ini area resisten yang kemarin terbentuk ya di sini dan terjadi penurunan candle-candle warna merah. Ini artinya dorongan seller cukup besar sekali. Setelah retest di wilayah ini banyak sekali rejection ya, kisaran di sini. Ini menjadi area support ya, area resisten maksud saya di 0.68558. Oke, sekarang kita lihat di time frame 1 jam ya. Skenarionya akan saya buatkan langsung aja. Ini pergerakan terakhir dari Aussie USD. Pergerakan terakhir dia membentuk area base ya. Ini perhatikan, nih ada area base-nya. Ini akan kita jadikan acuan mana dulu yang di breakout, maka dia akan bergerak antara menuju test resisten atau menuju area low weekly, yaitu batasan level psikologinya adalah ini. Ini area level psikologinya di sini. Ini menjadi area level psikologi sebentar ya di 0.68218. Oke, berikutnya level psikologinya adalah wilayah ini. Ini menjadi area support terakhir kemarin yaitu di 0.67950. Ini menjadi level psikologi. Artinya mendekati harga running mana dulu yang akan di breakout. Jadi kita buatkan skenarionya adalah seperti ini. Perhatikan. Yang pertama dari pergerakan ini ya, kalau dia breakout level psikologi ya, selama dia belum breakout level psikologi ya, maka dia akan bergerak sideways seperti ini ya. Sampai dengan mana dulu yang akan di breakout. Ini dulu catatan yang pertama ya. Jadi teman-teman lebih hati-hati, lebih mewaspadai dari pergerakan ketika bergerak sideways. Tapi kalau dia sudah breakout di atas, perhatikan, mendekati low monthly dan breakoutnya impulsif bullish ya, dan close di atasnya level psikologi, maka Anda boleh buy atau tunggu retest dulu baru buy ya, ketika pembentukannya adalah bullish engulfing atau bullish pin bar dan menuju ke area resisten. Targetnya adalah ke area sana. Ini kondisinya yang pertama. Yang kedua skenarionya adalah kalau dia breakout impulsif bearish ya, tidak ada
pembalikan candle ternyata impulsif bearish, maka Anda boleh sell ya. Minimal di wilayah support terdekat di sini targetnya retest, baru dia akan menuju ke sini menguji kuat wilayah low weekly. Nah, ini gambarannya ya, karena di sini juga ada support terdekatnya. Perhatikan, ini support terdekat terakhir kemarin. Oke, yang akan menguji 2 kali di wilayah itu. Ya, ini gambarannya untuk market Aussie USD ya. Dan kita berlanjut di market USD Kanada. Kita lihat di bulan kemarin kondisinya ada bullish engulfing yang terbentuk ya di bulan Agustus kemarin, di mana low monthly 1.27278, kemudian kuat banget ya di sini opennya di kisaran 1.27979 ya, menjadi opennya kuat banget. Oke, kita akan coba turunkan di weekly ya. Ini dorongan bullish engulfing, jadi USD Kanada kecenderungannya akan kuat naik, tapi menguji resisten terdekatnya adalah memiliki high weekly 1.32080 sampai dengan resisten di bulan Juli 1.32236. Itu yang menjadi uji untuk di minggu ini ya. Tapi kecenderungannya kuat turun. Kita lihat lagi di time frame daily ya. Di time frame daily ada kegagalan, di mana besar kemungkinan sih untuk hari Senin terjadi yang namanya koreksi ya. Menurut saya akan terjadi koreksi. Baik itu akan koreksi mendekati wilayah low weekly ya, koreksinya akan mendekati ke sini, atau hanya sebatas area ini yang menjadi area support terdekatnya ya. Ini saya akan gambarkan karena banyak sekali rejection wilayah ini. Perhatikan, ini saya akan tandain di sini, ini menjadi banyak area rejection ya. Perhatikan ya, ini menjadi area support. Oke, ini wilayah supportnya. Oke, seperti ini ya. Jadi perhatikan, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali baru dia breakout, tapi dia tertahan di area resisten. Ini akan kita lihat nanti ya, apakah hari Senin hanya bergerak dia menguji sekali wilayah ini baru dia up, bisa jadi ya. Kita lihat dulu di time frame 4 jamnya. Ya, ini di time frame 4 jam. Nah, ini menariknya, ini bisa kita tarik garis trend line ya. Ini kita bisa tarik garis trend line. Sebentar, saya menggunakan ini aja, trend regresi ya, dimana ini low-nya di sini ya. Kita coba lihat dulu pergerakannya ya. Ini posisinya ya, Anda bisa lihat akan menguji sekali lagi, besar kemungkinan akan menguji sekali lagi dari gagalnya dia breakout di area resisten. Meskipun trennya kuat naik ya, tetap Anda cari area buy aja. Minimal pantau wilayah ini, weekly open bulls ini bisa menjadi acuan atau sampai dengan area support. Jadi minimal di tengah-tengah sini aja saya langsung kasih blok ya. Oke, wilayah pantau Anda di area sini ya, wilayah pantau Anda wilayah ini menjadi wilayah pantau yang besar sekali ini. Ya, ini menjadi wilayah pantau untuk Anda bisa targetkan buy di kisaran area ini. Ya, kalau ada pembentukan bullish engulfing, bullish spin bar, Anda boleh buy. Oke, kita lihat time frame 1 jamnya. Ya, di time frame 1 jam terlihat jelas ya dari pergerakan dari USD Kanada ya. Jika mana kalau dari pergerakan ini memang kecenderungannya dia koreksi dulu, maka dia akan bergerak seperti ini. Dia koreksi dulu untuk hari Senin besok, minimal mendekati wilayah ini ya. Kalau nantinya di area sini dia ada pembentukan bullish engulfing, bullish spin bar ya, pattern naik, Anda boleh buy dengan target minimal di area sini ya, minimal di resisten dulu lah. Nah, akan menguji ke sini. Oke, ini gambarannya untuk USD Kanada. Kita berlanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat dulu di bulan monthly. Oke, dari posisi tren masih kuat banget, kuat naik ya setelah dia breakout support ya, atau resisten yang dia breakout menjadi area support saat ini 126993. Dorongan kuat ya. Di minggu kemarin ada bullish engulfing. Perhatikan, ada bullish engulfing, maka kemungkinan besar di minggu ini akan breakout di atas 140.804. Coba kita lihat dulu di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame weekly. Di time frame weekly di sini telah terjadi breakout impulsif bullish ya, area ini. High Juli dan high monthly minggu kemarin di breakout. Perhatikan, ini akan berlanjut naik kalau menurut saya. Sebentar, ini saya akan tarik di time frame daily sih. Coba kita lihat ya di time frame daily, ini sudah ada penarikan. Oke,
Ini akan berlanjut menguji resisten terakhir high weekly ya 148.04 sampai dengan area Fibonacci expansion 143.395 akan menuju ke sini untuk minggu depan. Oke. Terakhir pembentukan long legs doji ya. Kalau ini terjadi koreksi dulu, maka dia akan mendekati high Juli dan high monthly. Di sini menjadi titik koreksi atau wilayah pantau teman-teman. Karena bisa juga retest di wilayah itu. Ini area ini ya menjadi area uji wilayah pantau teman-teman, pantau aja dari dua wilayah ini. Oke, untuk Anda bisa mentargetkan posisi buy. Oke. Dan di time frame 4 jam juga sama ya, terlihat jelas posisinya ada bearish engulfing, besar kemungkinan akan koreksi ke wilayah situ. Dan di 1 jam pun oke, bentukannya memang di atas EMA 50 ya. Jadi sebelum dia kalau memang koreksi sampai 139.394 ya, sampai dengan 139.082, area yang uji terdekatnya adalah wilayah support yang terbentuk di hari kemarin, yaitu di area ini. Ini menjadi area support yang terbentuk di hari kemarin nih. Ini akan menguji dulu ke wilayah ini untuk hari Senin ya, apakah ada penolakan atau ada penerusan. Ini menjadi wilayah pantau berikutnya, yaitu di kisaran, saya akan tandain di kisaran ini menjadi area supportnya. Oke, di 139.916 ya, sampai dengan areanya ini. Oke, di sini 139.679. Jadi gambarannya adalah langsung aja skenarionya ya. Saya akan tunggu ini koreksi ya, saya akan pantau wilayah ini. Kalau nanti di sini ada bullish engulfing, bullish pin bar ya, atau doji pembalikan dan konfirmasi candle warna hijau, maka harga akan bergerak menguji level tertingginya yaitu di 140.804 retest dan akan berlanjut naik. Gambarannya seperti ini untuk USD Jepang Yen. Kemudian kita berlanjut di market USD Swiss franc. Kita coba lihat dulu di time frame monthly-nya, terbentuknya di bulan Agustus. Nah, di sini sudah memakan dari candle warna merah ya, dan tekanannya buyer cukup besar sekali. Artinya dorongan untuk di bulan September ini besar kemungkinan akan berlanjut naik. Nah, ini dulu yang pertama ya. Setelah itu kita lihat di time frame weekly, minggu ini juga berhasil breakout area trendline yang kita gambarkan. Dari pergerakan 1, 2, 3 minggu ke belakang terjadi breakout impulsif bullish yang di minggu kemarin. Artinya dorongan kuat terjadi di USD Kanada dari tekanan buyer. Dan saat ini menguji kuat area resisten, yaitu resisten Juli 0.68859 sampai dengan weekly high ya, weekly tertinggi di minggu kemarin 0.98610. Oke. Seperti apa skenarionya? Sekarang kita lihat dulu di time frame 1 jam nih, memang terjadi kenaikan dengan pergerakan kecil seperti ini ya. Potensinya juga hati-hati, ini juga bisa retest minimal mendekati wilayah support di sini. Ini dari time frame 4 jam. Kita lihat di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam bergeraknya menguji kuat support ya. Nih. Kalau menurut saya sih tunggu, ini sih pergerakannya volatilitasnya tidak terlalu besar ya kalau kita lihat. Tapi kecenderungannya naik. Maka di sini tetap teman-teman harus hati-hati ketika melihat pasar seperti ini. Maka minggu ini khususnya di hari Senin ada 2 level informasi yang teman-teman harus waspadai ya. Yaitu area support 0.97853 area sini dan area resisten 98610. Artinya apa? Besar kemungkinan juga akan terjadi pergerakan sideways seperti ini. Ya, bergerak sideways seperti ini. Oke, bergerak sideways seperti ini. Jadi menunggu potensi mana dulu yang akan di breakout. Ini dulu yang pertama, mending tunggu aja dulu antara 0.97853 sampai dengan 0.98610. Maka kalau dia breakout antara 2 level tersebut, ini breakout impulsif bearish, maka dia akan bergerak ke sini ya, ke wilayah support di sini ya. Kemudian retest, bisa juga akan menuju ke sini dulu baru dia akan naik terbang. Nantinya nextnya seperti itu ya. Ini gambarannya, makanya saya tadi bilang pastikan dulu dia breakout dulu antara wilayah support 0.97953 atau wilayah resisten atau high weekly 0.98610. Dan ini adalah wilayah support terdekatnya di sini. Oke, ini yang pertama. Yang kedua skenarionya kalau dia breakout impulsif bullish
di wilayah high dari weekly ya di sini atau resisten 0.98610, maka dia akan menguji resisten terdekat, dia akan terbang lagi ke atas. Nah, ini gambaran dari market USD Swiss franc. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Semoga apa yang saya jelaskan di pair USD bermanfaat dan bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten. Jangan lupa bagikan video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy trading.